Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira, NIM 2402054 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD PhD. Video kali ini tentang laporan praktikum yang berjudul Sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat berlangsungnya fungsi kehidupan. Sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Tujuan praktikum yang pertama, menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian dinding sel. Yang ketiga, menjelaskan organel yang terdapat dalam sel, terutama komponen protoplasmik seperti inti, kloroplast, plastisida lain, dan aliran sitoplasma. Yang keempat, mengamati isi sel, mengamati komponen non-protoplasmik penyusun sel antara lain, vakuola dan isinya, benda-benda ergastik, misal macam-macam kalsium oksalat, butir amilum, lender, minyak, dan butir aleurun. Dan yang kelima adalah membedakan sel hidup dan sel mati. Ini adalah alat-alat dan juga bahan-bahan yang diperlukan. Untuk alat-alatnya adalah mikroskop, gelas benda, gelas penutup, jarum preparat, silet, pipet tetes, dan lampu spiritus. Untuk bahan-bahannya ada empulur ketela, buah pir, daun durian, batang bayam duri, jagung, cabai, daun rheodiscaler, kencur, tangkai daun begonia, dan juga air. Cara kerja yang pertama adalah sebelum melakukan praktikum, siapkan mikroskop dan bersihkan. Lalu bersihkan kaca benda. Lalu iris tipis tumbuhan atau bahan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah letakkan bahan tadi di atas kaca preparat. Selanjutnya, teteskan air aquades, lalu tutuplah kaca preparat menggunakan kaca penutup. Dan langkah yang terakhir adalah letakkan kaca preparat yang berisi potongan tumbuhan tadi ke mikroskop dan amatilah sel yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Ini adalah hasil-hasil penelitian dari berbagai macam tumbuhan. Ada sel jagung, sel batang bayam duri, sel begonia, sel kencur, sel rheodiscaler, sel cabai, sel daun durian, sel buah pir, dan sel empulur ketela. Setelah dilakukan penelitian, dapat kita ketahui bahwa semua tumbuhan yang diteliti memiliki sel seperti empulur ketela mengandung sel parenkim. Buah pir adalah sel sklerenkim atau yang disebut juga sklereid yang merupakan sel yang tersignifikan dan terdapat dalam daging buah pir. Sel daun durian adalah sel dari daun tunggal atau folium simplex yang memiliki bentuk memanjang, melonjong, bundar telur, dan lancet. Sel batang bayam duri mengandung senyawa beta lain yang dapat digunakan sebagai antioksidan. Sel yang terdapat pada jagung adalah sel epidermis daun jagung. Sel cabai adalah bagian dari tanaman cabai yang mengandung senyawa capsaicinoid, yaitu senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Sel daun rheodiscaler mengandung senyawa flavonoid. Sel kencur mengandung berbagai zat senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan seperti protein. Sel-sel khusus di epidermis daun begonia membentuk stomata, yaitu pori-pori mikroskopis yang memungkinkan pertukaran gas antara bagian daun dan atmosfer. Kesimpulannya adalah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Pada umumnya, sel makhluk hidup terdiri dari membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Itu dia tadi pembahasan tentang sel yang kami teliti. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.